bisa kalian lihat di sini juga ada akinya teman-teman. Dan halo, balik lagi bersama gua Kev di Car Therapy. Dan sekarang gua akan ngebahas Tomica lagi teman-teman. Tapi apa yang gua bahas teman-teman? Yang gua bahas adalah ini dia, Suzuki Carry Chinese Noodle Vendor teman-teman. Ini adalah salah satu mobil yang sangat legendaris sekali dari Tomica teman-teman. Karena dari semua kolektor Tomica pasti punya ini ya. Pasti punya ini. Mobilnya kayak apa? Mobilnya kayak gini ya. Dan untuk boxnya seperti biasa, black box dia seperti ini teman-teman ya. Hitam kuning ya, hitam kuning. Dan di sini ada tulisan Latinnya, dan ini skala 1:55. Di sini ada tulisan kanjinya teman-teman ya. Ini tidak ada opening doorsnya, dia hanya ada super speed suspensi teman-teman. Dan kenapa gue bahas ini teman-teman? Karena ini mobil yang sangat legend, dan ini dikeluarkan di 3 zaman teman-teman ya. 3 zaman Tomica. Yang pertama ada pada saat black box ini dia dikeluarkan ya. Ini black box, ini made in Jepang. Kemudian ada lagi yang Tomi merah teman-teman ya, yang seperti ini gambarnya. Gua nggak punya teman-teman yang seperti ini Tomi merah. Dan kemudian setelah itu dia setelah beberapa tahun berlalu dia mengeluarkan lagi dengan yang Tomi biru teman-teman. Dan ini yang terakhir ya. Dan ini yang terakhir. Tomi biru ini yang terakhir. Jadinya di sini yang gue belum punya itu yang Tomi merah teman-teman ya. Ini made in China, ini made in Jepang teman-teman. Dan mari kita bahas yang versi black box dulu. Sebenarnya nggak ada perbedaan yang berarti ya, tetapi akan kita lihat ya apakah ada perbedaan yang berarti dari mobil ini teman-teman. Ini dia, bisa kalian lihat ya. Ini Suzuki Carry ini sangat legend banget. Banyak yang suka dengan mobil ini teman-teman. Mari kita lihat. Ya, di bagian depan di sini bisa kalian lihat, di sini ada logo Suzuki teman-teman, dan kemudian di sini lampunya, ini lampu dan grillnya ini menyatu. Dia plastik ya, tapi plastiknya standar banget ya. Plastiknya cuma dikasih chrome kayak gini doang teman-teman. Dan kemudian di bagian sini bumpernya juga plastik, ini menyatu dengan base-nya. Dan di sini ada logo 1031 teman-teman. Gua nggak tahu tuh artinya apa ya, 1031 ya. 1031. Dan kemudian ini versi standar banget, dan ini gue sangat suka banget dengan mobil ini. Kenapa? Karena ini mobil Suzuki Carry kayak gini kan masuk ke Indonesia ya, jadi banyak kita temuin ya. Dan ini pintunya seperti ini, cetakannya juga sudah cukup bagus pada saat black box ya. Pada saat black box sudah cukup bagus. Dan ini handle pintunya juga tercetak, tapi tidak dicat sama sekali teman-teman, tapi cukup bagus. Dan kemudian di bagian samping ya, bagian sampingnya di sini ya terlihat lah ya, ramen teman-teman ya. Di sini ada piring-piringnya, dan bagian sini ada plastik teman-teman. Bagian sini plastik, dan di sini tulisan Jepang, tapi gue nggak tahu nih artinya apa nih ya. Di sini ada panci-panciannya teman-teman ya untuk ramen teman-teman, dan ini ramen keliling ya. Dan di bagian bawah bisa kalian lihat, di sini juga ada akinya teman-teman, dan ini ada spakbornya kayak gini ya. Ini benar-benar mobil klasik banget sih ini ya. Dan ini bisa kalian lihat di bagian belakang ya, bagian belakangnya sini, bagian belakang sini, di sini tidak ada yang dicat sebenarnya ya, karena memang pada saat itu masih black box teman-teman, tidak terlalu detail kalau black box. Jadinya masih kayak plastik, tapi nggak dicat, jadi plastik polos aja gitu ya kan. Ini juga menyatu dengan base-nya nih teman-teman, dan di sini ada 1031 juga. Dan di sini bisa kalian lihat di bagian sisi lainnya seperti ini ya, tempat ramennya teman-teman ya. Tempat ramennya seperti ini, ada mangkoknya, ada centongnya, ini dia centongnya. Tapi ini menyatu semuanya ya, dicetak kayak gitu teman-teman. Bagian kanan kiri sama teman-teman, kecuali perbedaannya ada di sini ya. Di sini ada kayak kabel-kabel kayak gitu. Dan interiornya warna merah nih kalau yang versi black box teman-teman. Interior warna merah, dan kemudian mari kita lihat base-nya. Di base-nya bisa kalian lihat di sini Tomica Suzuki Carry nomor 31 teman-teman ya. Cetakannya Suzuki Carry nomor 31 ya, cetakannya. Dan skala 1:55, dan di sini ada tulisan Tomi Japan ya, Tomi Japan. Dan ini plastik ya base-nya, dan bannya juga seperti ini, dan dia ada suspensinya seperti yang disebutkan di box-nya. Speed or suspension teman-teman. Nah, ini dia suspensinya, main ya, masih main. Itu yang versi Jepang teman-teman ya. Versi Jepang. Kalau yang versi Tomi merah, yang pasti tidak jauh beda dengan versi yang Jepang, karena Tomi merah itu dia keluarnya pada saat made in Jepang juga, tapi hanya beda box aja ya. Tetapi gue juga belum punya teman-teman. Dan ini yang versi made in China. Made in China. Nah, ini dia seperti yang kalian lihat ya. Gue tidak perlu membahas lebih detail lagi. Tidak ada perbedaan yang berarti sebenarnya ya untuk mobil ini teman-teman ya. Tidak ada perbedaan yang berarti, karena ini juga masih sama semuanya cetakannya seperti yang kalian lihat di sini. Cetakan-cetakan mangkok-mangkoknya teman-teman, dan kemudian cetakan-cetakan piring-piringnya ya, ini masih sama persis ya. Dan warnanya pun juga masih sama persis teman-teman.
Warnanya masih sama persis. Dan interiornya juga masih sama juga, dia warna merah juga ya. Dan kemudian juga bagian sini juga masih sama, dan sini juga masih sama juga ya, dia ada akinya juga. Bagian belakang pun masih sama teman-teman, karena ini cetakannya benar-benar cetakan dari yang versi lama yang black box ini. Benar-benar cetakan dari sana ya. Dan untuk bannya ya, apakah ada perbedaan teman-teman dari size-nya? Kayaknya nggak ada ya. Bannya juga masih sama juga teman-teman, bannya masih sama, dan ini juga ada suspensinya pasti ya. Ada suspensinya, dan bannya juga versi yang seperti ini, versi klasik Tomica ya bannya ya. Dan kemudian mari kita lihat di bagian bawahnya. Nah, ini dia di bagian bawahnya, ini berbeda nih teman-teman nih. Kalau yang made in Jepang kan begini ya. Ini dia perbedaannya. Kalau yang made in Jepang yang bawah teman-teman, di sini ada tambahan ini lagi, colokan lagi ya. Cetakannya ya, ada tambahan lagi colokan. Tapi kalau misalnya made in China tidak ada, karena di sini ada tulisan made in China gede banget ya. Jadi ini yang kabel di sini tidak ada, di made in China ini tidak ada kabel di sini, bukan kabel sih, kayak pipa besi gitu tidak ada. Kalau di yang made in Jepang ada ya. Jadi perbedaannya kayak gitu. Dan ini juga plastik ininya ya, plastik sininya ini kecil, yang ini besar ya teman-teman ya. Yang bawah ini made in Jepang ya. Selebihnya masih sama teman-teman ya, selebihnya masih sama. Dan di sini yang perbedaan hanya ada cetakan di bagian made in Jepang, tentu saja ada bagian cetakan Japan. Di sini tidak ada teman-teman. Itu dia. Perbedaannya ya nggak beda-beda jauh ya sebenarnya ya perbedaannya ya. Tetapi made in-nya itu yang bikin signifikan harganya teman-teman. Ketika kita menemukan made in Jepang ya, itu harganya pasti sudah lebih gila ya harganya ya. Harganya mungkin udah di atas 400.000, 500.000 nih yang black box ini nih ya harganya ya. Dan yang ini juga harganya juga sudah tinggi juga sebenarnya. Mungkin ya sekitaran segitu juga ya, 300 ribuan ya. Kalau yang ini pasti lebih tinggi lagi, made in Jepang, dan ini juga made in China juga lebih tinggi lagi. Dan itu dia teman-teman ya. Ini sebenarnya ini perbedaan generasi ya. Ini yang ini generasi pertama, ini generasi yang paling terakhir teman-teman. Yang terakhir dirilis sama Tomica yang ini ya. Jadinya tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan, dan ini cukup lama juga gitu kan rilisnya, berarti kan rilisnya itu cukup lama juga, dan rilisnya itu benar-benar bertahun-tahun gitu kan, bertahun-tahun dia baru ganti mobil ya. Nomor 45 ini baru ganti mobil setelah 2000 berapa ya, setelah 2007 kalau nggak salah ya. Setelah 2007 dia baru ganti mobilnya ya. Ini waktu dulu gue dapetin dengan harga standar kalau nggak salah ya, harga sekitar 20 ribuan ini ya, yang ini sekitar 20 ribuan. Dan bisa kalian lihat di sini ya, ini rilisnya 02 ya, 02 ya, ST02 ya. Jadinya kemungkinan dia rilisnya 2003 ya. Jadi itu gantinya sekitaran tahun segitu teman-teman. Ya cukup lumayan lama ya dari black box sampai ini. Dan ini salah satu mobil yang sangat laku keras di kalangan kolektor Tomica teman-teman. Jadi kalau kalian pengen tahu mobil apa sih yang sangat diminati, mobil ini teman-teman. Ini sangat diminati banget ya. Di Indonesia pun begitu, di Jepang pun kayak gitu, di Asia pun kayak gitu, kecuali di luar negeri ya. Khusus kawasan Asia, mobil ini paling diminati teman-teman. Karena versi klasiknya itu kayak mungkin ya. Dan oke teman-teman, itu dia review singkat dari gue mengenai Suzuki Carry Chinese Noodle vendor teman-teman, dari yang versi black box dan versi yang Tommy biru teman-teman ya. Tommy biru ini sudah discontinue semuanya, jadi kalian mungkin agak sedikit sulit untuk menemukannya, mungkin masih bisa ditemukan tapi harganya cukup tinggi teman-teman. Dan oke, thank you for watching, jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan thank you.